Kemudian ada yang istilahnya selective repeat protokol ya, dari sliding window tadi. Ini ketika misal terjadi kesalahan ketika kita mengirimkan, frame kedua. Nah ini gagal, kemudian ya udah frame kedua aja yang dikirim balik. Frame ke-5 dan ke-3, ke-4 ini udah 3, ke-4 kan udah dikirim, dia langsung lanjut ke-5 ya, dan menunggu ACK kedua. Nah ini bisa nggak berurutan nyampenya ya. Tapi ini memungkinkan ya, karena memang kan nanti kan tetap diurutkan kembali di sisi penerima ya. Nah ini digunakan untuk meminimalisir pengiriman ulang ya, dan seterusnya. Ini yang selective repeat protocol. Kemudian kita masuk ke UDP. UDP mungkin nggak banyak ya. UDP di sini sifatnya mendukung transmisi datagram. Dia bukan tipenya segmen lagi, dia tipenya datagram yang unreliable, tapi bukan berarti dia tidak handal. Dalam artian dia digunakan untuk connection loss, yang modelnya connection loss. Jadi memang ada kebutuhan terkait yang connection oriented, ada juga kebutuhan komunikasi yang terkait connection loss tadi ya. Kemudian UDP hanya memperluas host to host delivery service dari datagram IP ke satu application to application service. Kemudian satu-satunya yang ditambahkan UDP adalah multiplexing dan demultiplexing ya. Kemarin kan udah dijelaskan juga multiplexing itu apa, demultiplexing apa ya. Dari beberapa inputan jadi satu itu kan output. Demultiplexing terbalikannya, dari satu inputan menjadi beberapa output gitu kan. Kemudian ini contohnya aplikasi IP, ya ini mungkin nggak tahu nih konteksnya ini apa nih di ini. Tapi UDP tadi itu adalah salah satu protokol transport ya dari TCP ya kan. Kemudian dia ada di lapisan transport tadi kan. Kemudian dari TCP juga tidak ada penanganan kesalahan ya. Kemudian mendukung multicast dan broadcast, kemudian aplikasi yang memerlukan kecepatan dan efisiensi tinggi ini menggunakan TCP, kemudian tidak ada flow control atau congestion control ya. Nah, dan seterusnya dari protokol UDP ya. Kemudian port ini juga sebagai salah satu identifikasi ya, selain alamat fisik, alamat logik, ada namanya alamat aplikasi, itu pakai port ya. Port ini digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi dan layanan menggunakan koneksi TCP/IP ya. Kemudian port dapat dikenali dengan angka 16 byte ya. 16 bit, 2 byte maksudnya. Yang disebut dengan port number ya. Nanti port itu juga apa namanya, ada macamnya, ada port TCP dan port UDP. Kemudian total maksimum dari port itu sebenarnya ada di angka 65.536 buah, di mana yang biasa digunakan itu 0 sampai 1023 ya. Sisanya ya udah. Biasanya kalau yang buat web itu dia portnya di angka sini ya. Kemudian yang well known itu misalnya aplikasi-aplikasi basis data, kemudian aplikasi tadi protokol-protokol itu yang kita lihat di aplikasi di sisi manapun itu, misalnya SSH dan sebagainya, itu ada di sisi yang 0 sampai 1023. Kemudian ada istilah register port ya, port di mana port yang terdaftar itu ada dari 1000 sampai 49.000 ya. Ini disediakan untuk aplikasi yang tidak umum. Bisa juga digunakan secara dinamis sebagai port source di sisi kliennya, dan seterusnya. Kemudian internet layer ini yang dua yang paling bawah, ternyata transport panjangan gitu ya ngebahasnya. Kita masuk ke internet layer, di mana internet layer menyediakan pengalamatan logik ya. Pengalamatan logik.
Sehingga setiap komputer memiliki yang namanya IP address yang berbeda ya. Dari satu jaringan itu nggak mungkin ada 2 IP address yang sama, kalau ada biasanya dia error ya, error. Kemudian, internet layer juga menentukan proses routing sehingga router dapat, apa namanya, menentukan ke mana paket harus dikirim sampai ke tujuan. Kemudian, di internet layer juga memilih jalur terbaik atau best path yang harus ditempuh oleh paket. Protokol utama pada, layer ini adalah IP, pengelamatan logik tadi ya. Nah, kemudian kepanjangan dari IP adalah Internet Working Protocol. Sifatnya dia unreliable, connectionless, best effort ya. Yang mana IP berarti tidak melakukan pengecekan atau koreksi terhadap error dan, paket bisa saja tiba tidak berurutan ya. Kemudian, fungsi-fungsi tersebut ditangani oleh protokol pada layer di atasnya, transport. Yang fungsi pengecekan, koreksi itu di layar transport tadi ya. Kemudian ada namanya ARP ya, yang tadi ya, Address Resolution Protocol. Nah, ini digunakan untuk mengasosiasikan atau menghubungkan IP address dengan physical address. Ingat tadi di TCP dia ada 3, apa namanya, hal mengetahui, pengalamatan. Ada pengalamatan fisik, pengalamatan logik, ada pengalamatan aplikasi ya. Kalau aplikasi tadi pakai port. Kalau logic dia pakai IP address, kalau fisik dia pakai MAC address atau physical address. Kemudian ARP digunakan untuk mencari physical address dari node jika IP address diketahui ya. ARP digunakan untuk mencari physical address dari node. Node itu maksudnya, apa namanya, klien yang terhubung pada jaringan ya, jika IP address diketahui. Kemudian, ada istilahnya reverse address resolution protocol yang tadi ini memungkinkan host menemukan internet address jika diketahui physical address-nya, ya. Ini untuk mengetahui host. Kemudian, tadi ada ICMP ya, Internet Control Message Protocol. Ini digunakan untuk mekanisme host dan gateway untuk mengirim notifikasi masalah datagram ke pengirim. Kemudian ada Internet Group Message Protocol atau IGMP, ini digunakan untuk memudahkan transmisi message ke grup penerima ya. Ya tentu tujuannya tadi penghematan bandwidth dan sebagainya ya. Oke, IP sudah dijelaskan, sebenarnya sama IP baik di apa namanya, model TCP maupun model OC ya. Jadi nggak banyak, tapi prinsipnya tadi diperkenalkan saja. Tapi, logiknya itu sama seperti yang ada di model OC ya. Kita masuk ke layer terakhir adalah physical layer ya, ini disebut juga layer host to host ya, di mana protokol LAN WAN berada pada layer ini. Kemudian, memformat data menjadi sebuah unit yang disebut dengan frame ya. Kemudian di layer ini juga dia mendefinisikan pengalamatan fisik atau MAC address ya, untuk mengidentifikasi kartu jaringan pengirim dan penerima. Misal yang satu pakai Ethernet, yang satu pakai apa lagi namanya, WLAN, yang satu mau pakai, eee, macem-macem ya. Jadi kartu jaringannya NIC-nya, network, internet apa namanya, interface card, network interface card-nya, diidentifikasi alamat fisiknya ya. Kemudian di physical juga mengecek error pada frame yang diterima atau melakukan error correction atau error detection. Nah, ini contohnya adalah CRC ya. CRC ini, adalah apa CRC ini? CRC ini adalah metode deteksi kesalahan yang umum dilakukan dalam komunikasi data digital ya. Nah, ini dia menggunakan logika exclusive OR ya. Apa exclusive OR? Exclusive OR itu adalah logika di mana kalau dia sama, dia bernilai false. Tapi kalau dia berbeda, dia bernilai true, exclusive OR. Ya. Logiknya pertama dia mencari ya panjang dari pembagi L-nya. Kemudian
menambahkan L-1 byte, ke original message-nya. Kemudian apa namanya, perform binary division. Dia melakukan pembagian ya, pembagian dari binary. Kemudian apa namanya, baru dia melakukan pengecekan, reminder of the division CRC-nya. Seperti ini, dengan menggunakan logika XOR atau exclusive OR. Kemudian ini contohnya ya, di mana sebenarnya langkah pertama sebelum pengiriman data, ini kan sender, ini receiver ya. Ini melakukan pembagian dulu dari data, kemudian dilakukan pembagian, kemudian nanti dapat CRC bit-nya. Kemudian CRC bit-nya juga dikirim berdasarkan datanya tadi ya. Kemudian baru di sini CRC-nya dicek, dibagi lagi, kemudian di reminder. Apakah dia bisa apa namanya? Zero, kalau dia zero dia diterima, tapi kalau dia non zero dia di reject. CRC ini sebenarnya checksum ya, checksum. Dia adalah metode deteksi kesalahan ya. Tadi. Di mana pembaginya ini menggunakan data polinomial ya, polinomial. Ini contoh pembagian, hasil pembagian ya dari apa namanya? Dari CRC tadi. Di mana di sini ada polinomial dari data, kemudian ada polinomial pembaginya. Datanya seperti ini, pembagiannya seperti ini, dan ini adalah data plus extra zero tadi, ya, CRC-nya tadi. Kemudian ini hasilnya. Jadi mula-mula dibagi ini ya, 1 dengan 1 kan tadi exclusive OR, kalau 1 dan 1 jadi 0 ya. Kemudian kalau dia berbeda baru dia jadi 1. Ini 0, 0 dan 0, 0. 1 dengan 1 jadi 0. Kemudian 0-nya turun, dibagi lagi dengan 1, 1, 0, 1. Ini pakai exclusive OR ya. Tadi kalau 1 dengan 1 adalah 0, karena dia sama. 0 dan 1 dia menjadi 1, 0 dengan 0 dia jadi 0, 0 dengan 1 dia jadi 1. Kemudian turun lagi 0-nya sampai akhirnya di sini ya. Ketika the leftmost bit of reminder is 0 ya, kita bisa menggantinya dengan 00. Jadi ketika yang paling kiri ini adalah 0, kita bisa menggantinya dengan 0. Untuk apa? Untuk memastikan tadi kan yang ini hilang ya. Yang ini hilang. Karena dia 1 kan, kalau 1 dengan 1 exclusive OR-nya hilang ya. Jadi 0. Nah, daripada kita taruh 1 di sini, ini kan pasti dia muncul lagi. Jadi bisa kita ganti dengan 0, 4 kali. Di mana yang indent ini 0 artinya false, jadi dia hilang. Kemudian 1 dan 0 jadi 1, 1 dan 0 jadi 1. Kemudian di akhir dia sisanya 0, 0, 1. Sementara kalau tadi di sini non zero dia akan di reject, artinya ada kesalahan. Ya. Ini contohnya. Kemudian untuk yang benar di sini, di akhirnya result-nya adalah 0 ya. Result-nya 0. Maka apa arti result 0 ini? Sisa membagi 0, 0 ini menunjukkan bahwa data tersebut berhasil melewati pemeriksaan CRC yang dianggap datanya valid. Kemudian bilangan polinomial lain ya, sebenarnya polinomial ini digunakan untuk operasi CRC ya. CRC ada yang modelnya 8, 10, 16, 32, macam-macam ya. Kemudian dia angkanya apa namanya, sesuai dengan aturannya, sudah ada. Misalnya tadi kan ada yang sifatnya CRC berapa, 4 misalnya. Kalau CRC 4 berarti X pangkat 4 tambah X pangkat 1 misalnya. Kemudian ini kebetulan CRC 8, berarti CRC 8 adalah X pangkat 8 tambah X pangkat 2 tambah X tambah 1 dan seterusnya. Kalau di apa namanya, dicontohkan seperti ini misalnya, kalau dia ada 8 bit ya, yang 1 itu menandakan dia pangkatnya berapa, ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 5 ya langsung, dan ini pangkat 7 ya.
Yang 0 ini adalah 6, 4, 3, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi angka yang tadi itu sebenarnya, yang ini adalah perwakilan dari tadi. Berarti ini 2 pangkat 0-nya 1, 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 5-nya 1, 2 pangkat 8-nya 1, gitu kan. Kira-kira gitu. Kemudian ada istilahnya checksum. Checksum ini adalah nilai numerik yang dihasilkan dari suatu set data. Nah, nilai ini dibuat dengan menghitung jumlah kontrol data ya, kontrol data dengan menggunakan algoritma yang matematis tertentu lah. Kemudian tujuan dari checksum ini adalah memeriksa integritas data selama transmisi atau penyimpanan dengan tujuan tadi agar tidak ada penyisipan data ya. Bayangin kalau setiap orang nanti bisa intercept datanya, pengiriman, kemudian dia modifikasi otomatis pakai script. Nah, checksum ini untuk menentukan tadi integritasnya benar nggak datanya. Kemudian ketika data dikirim atau disimpan, checksum dihasilkan atau dan disertakan bersama dengan data aslinya ya. Berapa n bit misalnya, tambahin checksum. Kemudian baru di sisi penerima checksum ini dicek lagi sesuai nggak. Jika resultnya sama dengan 0, maka dia akan di-keep. Tapi selain itu adalah di-discard ya. Jadi checksum yang nilainya 0 tadi itu berarti bahwa data telah diperiksa dan diverifikasi dengan benar. Tapi selain itu berarti ada kesalahan ya. Kemudian masih di checksum tadi the unit is divided into key section each of n bits. Nah, ini maksudnya data akan dihitung ya checksumnya, kemudian dibagi ke sejumlah bagian tadi atau k bagian tadi ya. Dan setiap bagian tadi memiliki panjang n bit. Kemudian jika data adalah sebuah pesan teks, mungkin akan dibagi menjadi potongan-potongan tertentu ya dalam kebutuhan sebuah sistem tadi. Kemudian all section are edit using one complement to get the sum. Ini maksudnya setiap bagian dari kata data k tadi ini dijumlahkan menggunakan metode one complement ya. Di mana metode ini melibatkan perhitungan dari nilai komplement satu bagian. Kemudian langkah ketiga ini adalah the sum is complement and become the checksum, di mana hasil jumlah dari langkah sebelumnya kemudian diubah menjadi komplement satu lagi dan kemudian menghasilkan nilai checksum yang akan dikirim bersama dengan data aslinya. Kemudian the checksum is sent with the data. Baru nanti dari sisi pengirim nilai checksum yang dihasilkan pada langkah sebelumnya dikirim bersama dengan data asli ya. Kira-kira gitu. Baru nanti di sisi penerimanya yang tadi dibagi-bagi itu data yang diterima oleh penerimanya juga dibagi menjadi sejumlah k bagian dan setiap bagiannya memiliki panjang n bit tadi. Kemudian all section ini di mana setiap bagian dari data tadi dijumlahkan menggunakan metode one complement tadi ya. Itu untuk mendapatkan sum-nya ya, jumlahnya. Kemudian hasil dari jumlah dari langkah sebelumnya diubah menjadi komplement satu lagi. Kemudian baru di sini jika hasilnya adalah 0, maka data diterima tapi selebihnya di reject. Ini contohnya ya. Ketika dia di checksum ya kan. Dia ada dua data, the number using one complement. Seperti ini, kemudian gimana ini kira-kira? Checksumnya adalah ini sum-nya. Ini ketika di sum ya kan, 1 tambah 1 0, 1 0, 1 tambah 1 0, taruh 1 0, tambah 1 1, tambah 1 tambah 1 ya 1 1. Kemudian ketika checksumnya
checksum-nya dilakukan, dia kebalikan dari si sum tadi ya. Sehingga, pattern-nya menjadi data yang pertama ini, data kedua yang ini, checksum-nya yang ini, gitu kan. Dia dijumlahkan dari sisi pengirim tadi. Kemudian ketika kita sudah punya 2 data dan 1 checksum, kita gunakan lagi di sini. Yang pertama adalah melakukan sum dari ketiganya ya, sum dari ketiganya. Jadi misalnya 1 tambah 1 tambah 1 berarti 1, lebihnya 1 ya. 0 tambah 0 tambah 0 1 ya, 1 masuk 1 habis berarti. 0 tambah 0 tambah 1 jadi 1, kemudian ini 3, di mana 1 di sini, 2 taruh atas, yang ini 1 ya, 1 tambah 1, 1 lagi, naik 1, 1, 1, akhirnya hasilnya 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian komplemennya adalah 0, 0, 0, 0, yang mana ini artinya oke ya, pattern-nya nggak ada yang salah ketika kita jumlahkan lagi. Jadi logikanya menjumlahkan tadi ya, 2 ya. Dari sisi pengirim seperti ini, dari sisi penerima seperti ini. Kemudian masih di physical ya, ini adalah proses, ada istilahnya proses enkapsulasi pada physical layer, dan langkah-langkahnya sebagai berikut ya, di mana memecah data tersebut menjadi beberapa bagian kecil, kemudian membungkus bagian-bagian tersebut yang berisi informasi, kemudian menyerahkan frame-frame tersebut kepada komponen yang lebih rendah. Kemudian ada Ethernet IEEE 802.3, ini juga adalah apa namanya, standar ya, standar yang mendefinisikan berbagai aspek teknologi jaringan ya, termasuk pada physical layer ya. Nah, kemudian physical layer menggunakan frame dan NIC, di mana Ethernet menggunakan frame ya untuk mengemas data yang akan dikirim melalui jaringan, di mana setiap frame memiliki struktur khusus, termaksud alamat sumber, tujuan data itu sendiri, dan pengecekan kesalahan tadi ya, checksum. Kemudian Ethernet membutuhkan perangkat keras yang disebut dengan NIC, Network Interface Card ya, untuk memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet. Jadi ini pengalamatan fisiknya menggunakan NIC ya, kalau di physical layer. Kemudian dia supported by variety of physical layer implementation, maksudnya Ethernet dapat mengimplementasikan menggunakan berbagai jenis media fisik untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Contohnya apa? Pakai kabel, misalnya kabel tembaga yang UTP, STP, serat optik, dan lain-lain ya. Kemudian ada multi akses dari Ethernet, ini juga mengacu pada fakta bahwa jaringan internet tadi itu beberapa perangkat dapat melakukan koneksi fisik yang sama ya. Ini berarti bahwa dalam jaringan dapat mengakses medium transmisi yang sama untuk mengirim dan menerima data. Kemudian yang terakhir ada define transmission maximum. Nah ini biasanya mengacu pada ini ya, standar Ethernet ya. Kan ada variannya, misalnya termasuk yang standar itu varian dari kecepatan 10 Mbps itu Ethernet, kemudian 100 Mbps dia fast Ethernet gitu kan. 1 Gbps artinya 1 Gbps itu gigabit Ethernet, dan lebih cepat lagi ya, 10 giga, 100 giga, dan seterusnya. Mendefinisikan itu ya di Ethernet. Kemudian ada istilahnya CSMA atau CD. Singkatan dari apa? Carrier sense multiple access with collision detection. Di mana ini kemampuan perangkat untuk mendeteksi apakah medium transmisinya tadi, baik kabel, nirkabel, yang sedang digunakan tidak digunakan oleh perangkat lain. Nah, jika perangkat mendeteksi bahwa medium sedang digunakan, maka dia menunggu sampai bisa digunakan ya. Kemudian dia memulai transmisinya sendiri. Nah, collision detection ini mendeteksi tadi terjadinya tabrakan ya, tabrakan.
Nah, ini kemampuan dari, jika ada 2 perangkat atau lebih, ini mencoba mentransmisikan data secara bersamaan ya. Jika tabrakan terjadi, maka perangkat akan berhenti mentransmisikan, menunggu beberapa waktu ya. Itu yang CSMA, with collision detection. Kemudian masih di, sebuah Ethernet frame, ini masih di layer physical ya. Sebuah Ethernet frame itu adalah unit data yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan informasi antar perangkat dalam jaringan lokal menggunakan protokol Ethernet. Frame ini, berisi informasi seperti alamat pengirim, ya kan, alamat pengirim, alamat penerima, ya kan, dan seterusnya, tipe data dan data-data sendirilah. Di mana setiap frame dari Ethernet memiliki format standar, contohnya ada preamble ya, preamble ini adalah serangkaian bit khusus yang digunakan untuk mensinkronkan, jam antara pengirim dan penerima. Preamble ini berfungsi sebagai tanda awal dari setiap frame. Kemudian ada istilahnya tadi destination and source address. Ini adalah, apa namanya, alamat fisik ya dari, address dan destination-nya. Kemudian ada, panjang field ya atau len dari field-nya. Field ini menunjukkan bahwa jenis protokol atau panjang data yang terkandung dalam frame tersebut. Biasanya ini mengacu pada jenis, protokol tadi, ARP ya. Kalau nggak pakai ARP, pakai IP tadi ya. Kemudian baru dia datanya, ini, data yang ingin dikirim tadi, kemudian baru kita tambahkan CRC. Nah, CRC ini yang tadi proses pengecekan ya, pengecekan kesalahan tadi, dan seterusnya. Kemudian, dalam TCP dikenal tiga alamat, yakni pertama physical address, kedua IP address, ketiga adalah port address. Di mana physical address itu adanya di, apa namanya, physical layer ya, physical address itu apa namanya, melekat pada NIC-nya ya, network interface card. Jadi network interface card-nya bisa Ethernet, bisa WLAN dan sebagainya. Nah, kemudian di situ ada alamatnya yang disebut dengan MAC address. Baru di atasnya dia ada yang namanya IP address, ini pengalamatan logik ya. Logik alamat-alamatnya misalnya, alamat IP dari server dan sebagainya ya. Baru di atasnya dia ada port address. Port address ini adalah sifatnya aplikasi. Kalau yang ini pengalamatan logik, ini pengalamatan fisik, yang ini adalah pengalamatan aplikasinya. Aplikasi apa yang berjalan, gitu kan, dan seterusnya ya. Oke, cukup. Sampai sini ada pertanyaan terkait protokol TCP? Halo? Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa. Karena besok pagi Pak Habib akan pergi ke Jakarta, kemungkinan kelas akan kita tunda lagi ya. Sebenarnya Pak Habib lagi sakit ya, cuman ya udahlah, demi tugas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Habib sedikit mengingatkan kita ada kuis lagi ya. Kuisnya menjelang UTS ya. Tapi jangan lupa dipelajari ya, jangan sampai nanti lupa lagi, nanti ada pertanyaan terkait encoding kemarin pada nggak bisa gitu kan. Harusnya bisa ya. Baik, sampai sini ada yang belum presensi? Ini di kelas RA, ini kelas RB. Pak Habib sudah bagikan ya untuk PPT terbaru ya. Bentar. PPT terbaru sudah Pak Habib berikan di jaringan komputer ya. Harusnya sudah sih. Semalam Pak Habib kasih. Di
TCP/IP ya, protokol TCP/IP. Harusnya sama dengan yang tadi ya, sudah Pak Habib berikan. Baik, Pak Habib coba presentasikan ini dari kelas RA, Kevin ada Kevin? Nasrul ada Nasrul? Nasrul Alvin Prasetyo? Nggak ada ya? Muhammad Aryo Bimo ada? Nikola Arinanda ada? Muhammad Farid Halim ada? Nggak ada. Stephen Jung? Nggak ada juga. Bima Setiawan? Nggak ada juga. Panes Diba Sabila? Siapa itu? Nggak ada ya. Maleakhi Pratama Tobing ada? Nggak ada juga. Yusuf Hafiz ada? Nggak ada juga. Franciscus Saverius Gunawan ada? Nggak ada. Alia Dian Trisda ada? Nggak ada. Muhammad Rafif Alfaruk Zamzam ada? Erdi Fitriansyah ada? Nggak ada juga. Alma Werdi ada? Nggak ada juga. Dionysius Guido Siotang? Nggak ada. Nelpi Saryana Hutasoid? Nggak ada. Joy Arta Boru Sitinjak? Nggak ada juga. Syafira Alvin Da Komala Alifinda Komala ya. Nggak ada. Albi ada Albi? Nggak ada. Daniel ada? Nggak ada. Joyapul ada? Nggak ada juga. Kita ke kelas RB, RC maksud Habib. Adrian, Pak, Nasrul ada Pak. Nasrul yang mana Nasrul? Nggak ada Nasrul. Oh ini. Di apa? Nasrul ini. Iya Pak. Oh iya dah. Ardiansah ada Ardiansah di kelas RC? Nggak ada. Fauzan Alfa? Nggak ada. Muhammad Faisal ada? Nggak ada. Adib Raihan? Nggak ada juga. Muhammad Farhan? Nggak ada. Zikra Dafa? Muhammad Adib ada. Zikra Dafa? Nggak ada Zikra. Fauzan ada? Nggak ada juga. Ignatius Julio Bintang Regen ada? Nggak ada. Elika Eugenia, agak susah juga ya namanya. Nggak ada juga. Muhammad Umar Bashir, nggak ada. Hilmi Dian, nggak ada. Felix Ignatius, nggak ada. Solafide Zamili, nggak ada juga. Satria Fatan Granada, nggak ada juga. M. Soibul Anam, nggak ada. Muhammad Razan Muhammad Ramadan, nggak ada juga. Novita Rahmadani, nggak ada. Rozan Zaki, nggak ada. Muhammad Hisham Alif Setiawan, nggak ada. M. Khalil Razan Faza, nggak ada. Anju Rodo Oldo Yosefat, nggak ada. Dias Morelo, nggak ada. Marcel Ferry, nggak ada juga Marcel. Ahmad Rasya, ada? Nggak ada ya. Erik Daniel Huta Barat, nggak ada. Salma Zurida, nggak ada juga. Gaza Muhammad siapa? Tadi Stephen Pak tadi Pak. Stephen yang nomor berapa Stephen? Nggak ada Stephen. Stephen nggak ada ya. Nggak ada ya? Muhammad Ivan Aulia ada? Nggak ada. Pandu Putra nggak ada juga. Oke, cukup ya. Pak, mohon maaf. Saya yang R apa ternyata? Saya kira yang Stephen mana? Stephen apa? Stephen yang mana? Stephen Chung. Stephen Chung. Oke.
Cukup ya? Oke. Apa Adip ada, Pak? Adip. Iya, Pak. Adip di kelas mana kamu, Dip? RC, Pak. Adip? Nggak ada Adip. Adip. Udah bersensi Adip. Ya, makasih, Pak. Oke, cukup ya. Berarti kita ketemu lagi kapan kira-kira? Ketemu lagi di hari Senin depannya aja lah ya. Biar ada satu waktu libur. Senin depan kita Senin pagi seperti ini ya. Jam 7 ya. Karena Online ya, Pak? Ya, karena Selasa depan Pak Habib mau Selasa ini Pak Habib mau ke Jakarta ya. Ke Jakarta. Kira-kira gitu ya untuk jaringan komputer ya. Selasa kita mau online, baru nanti minggu Selasanya setelah materinya apa sih? Kita apa namanya? Materi kita adalah apa nih? Habis protokol TCP, struktur protokol TCP. Oh, kita besok bicara LAN ya. Minggu depan kita LAN, kemudian digabung dengan konsep inter VLAN network ya. Jadi ini Senin depan, ini Selasa depannya. Kemudian baru ada kuis dan asistensi ya. Oke, cukup ya. Baik, kalau nggak ada lagi, Pak Habib cukupkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita kembali lagi di hari Senin ya, Senin pagi. Pak Habib akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.